Halo guys, kembali lagi bersama Cici R di segmen Tanya CR. Apapun masalahnya, CR solusinya. Nah, sekarang Cici kedatangan bintang tamu nih. Ada di sebelah aku. Boleh diperkenalkan kakak? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Mungkin kalian sebagian udah pada kenal ya. Namaku Debela. Oke guys, sekarang aku akan tanya nih ke Kak Bella. Tunggu dulu, nanya apa? Mau permasalahan pernikahan, Nikahan? tunangan gagal, kehidupan, wanita karir, bebas deh. Oke, Gimana? boleh. Silahkan. Nih, Kak Bella, aku pengen nanya-nanya nih ke Kak Bella. Mau tanya tentang kehidupan Kak Bella, tapi jangan tersinggung ya. Oke. Aku dengar 2 tahun atau 3 tahun ke belakang lah, katanya Kak Bella itu pernah gagal tunangannya. Enggak 2 tahun, dari 2016 sih gagal tunangan. Sempat tunangan. Jadi guys ya, aku sedikit cerita tentang masa lalu aku. Dulu tuh aku sempat pacaran 6 tahun. Aku udah mau merit, tunangan, 2 bulan lagi mau nikah, gagal gitu. Terus bisa gagal gitu alasannya apa sih? Karena ada wanita lain. Terus keluarga laki-laki ketika Kak Bella gagal nih sama cowoknya, ya otomatis kan dua belah pihak itu apa ya, ada kompromi gitu. Kenapa alasannya gitu? Ada pihak ketiga kah? Ya salah satunya ya ada pihak ketiga, sama mungkin bukan jodoh kali ya. Ya. Mungkin Allah sayang sama aku makanya nggak dijadiin gitu. Ya, tapi kalau ada pihak ketiga ya mungkin Allah sayang ke Kak Bella dong, karena itu udah pure dari pihak ketiga. Nah sekarang aku akan tanya lagi Kak Bella, masalah Kak Bella, gimana sih perjalanan Kak Bella dari awal pertama, tapi maaf ya bisa Apa? apa tato gitu, Oke. karena permasalahan keluarga atau percintaan gitu, kok bisa sampai seperti itu, kenapa sih? Jujur apa nggak jujur ini? Ya kalau ditanya Cia ya pasti harus jujur lah. Oke. Masa enggak? Jadi awalnya sih karena namanya awal, siapa sih yang nggak trauma pacaran lama, 2 bulan lagi mau nikah kan, terus tiba-tiba gagal, pastilah ada rasa trauma. Iya. Nah dari situ terlintas kayak pengen ditato gitu. Terus aku disembunyi ada ya, jadi kan? Oh iya iya. Terus itu dalam artian Kak Bella, oke tato gitu, ada artinya di kehidupan Kak Bella. Ya, Ada mungkin, banyak. ya, tapi mungkin karena trauma, tapi nggak seharusnya lah, karena laki-laki itu bukan satu, banyak Kak Bella. Iya. Itu terus Kak Bella, aku mau tanya nih, Kak Bella jadi wanita karir itu pasti apa ya, perempuan karir itu pasti butuh perjuangan. Banget. Ketika Kak Bella udah sekarang naik nih jadi apa ya, TikToker ya, Amin. terus jadi banyak yang endorse, itu perjalanan Kak Bella tuh seperti apa sih sampai bisa, karena apa ya, dorongan dari Kak Bella dulu masa lalu, ya gue harus speak up nih jadi bener-bener wanita karir, atau gimana, atau karena dorongan dari orang tua? Enggak juga sih, karena emang kan setelah aku putus dari tunangan itu kan, nah aku disembuhinnya tuh sama orang yang salah, yang mungkin tahu kan? Ah iya iya, Tahu kan? yang itu kan Aku orangnya tuh, aku orangnya kan polos lah, yang Iya. nggak tahu apa-apa. Dikenalin lah aku tuh sama, ini kalau dunia tuh seperti ini. Iya. Ya. Nah, habis itu namaku jelek lah di orang-orang, bahwa aku gini. Ya, aku berpikiran kayak ya udah gue harus bales omongan orang lain itu dengan karya aku gitu. dengan semua kekurangan Kak Bella mungkin ya, orang lain ngomongin Kak Bella harus, ya gue harus benar-benar speak up lah dari masalah Iya. kemarin. Karena emang banyak banget kayak yang main, apaan sih Debela mah gini lah, Debela mah gitu-gitu. Ya cukup, yaudah gue harus bales omongan mereka dengan karya aku dengan sekarang. Nah itulah. Motivasi juga buat kalian. Makanya kalau misalkan kalian direndahin, kalian
jelek-jelekin tanpa sesuai fakta, jangan dibalas dengan apapun, kita balas dengan karya. Nah, Seperti aku. itu. Terus kegiatan Kak Bella nih sekarang gitu, selain dari TikTokers, kegiatan apa sih yang sering Kak Bella lakuin gitu? Paling endorse. Tapi sempat ada aku yang bikin kecewa. Aku cerita di podcast ya biar orang-orang pada tahu. Oh, berarti ini perdana ya guys? Perdana. Di podcastnya Sispin Project. Belum pernah sempet kan banyak yang ngajakin, ayo podcast ceritain kata gini. Aku sempat dikontrak di akun bukan akun sih, aplikasi. Manajemen ada gitu. Enggak, aplikasi. Aplikasi. Ada aplikasi baru kayak Gojek online lagi. Mau disebutin sih nggak sih? Soalnya aku udah kayak ini banget. Sakit itu. Tapi nggak sakit sih, cuman kecewa. Oh, kecewa. Kalau emang mau disebutin ya boleh sebutin, karena dengan kekecewaan itu ya ditanya CL apapun masalahnya ya pasti ada solusinya. Nah, kemarin tuh aku sempat ada masalah ya. Aku tuh dikontrak sama kayak aplikasi Gojek lagi ya, aplikasi baru di Semarang. Salah satunya di Semarang. Aku tuh dikontrak setahunnya 100 juta. Setahun 100 juta. Oke lah, tanda tangan kontrak sama pasal-pasal. Kalau udah terjerat pasal-pasal sama tanda tangan kontrak, berarti itu udah ke jalur hukum. Bener nggak? Ya. Oke lah, aku udah foto produk, udah semuanya pakai duit aku sendiri. Dan uang 100 juta pun nggak masuk. Berarti Kak Bella yang bikin sendiri? Ya bikin kayak misalkan nih, aku harus foto, Mbak foto produk gini, pakai uang Mbak dulu, pakai uang pribadi dulu aku. Nanti dirembes, nggak sama sekali aku nggak dibayar sama mereka. Sedangkan di Semarang tuh nama aku, terus muka aku di banner di Semarang tuh udah terkenal. Nama aku semua udah dipasang tanpa aku nggak terima sepeser pun duit dari mereka. Jadi Kak Bella yang ngeluarin modal sendiri Iya. gitu? Kok bisa sampai misalnya, berarti ini ketipu gitu? Dibilang ketipu nggak juga sih, cuman aku udah kontak ownernya. Kok nggak ini sih, pastilah nanti aku pengen banget sih ngasih tahu ya, cuman masih dikasih apa sih namanya, Biar dia ada kebijakan untuk ngobrol ke Kak Bella gimana caranya? dia udah masa iya sih apa sih aplikasi yang lumayan gede lah gitu kan, aplikasi kayak Gojek online gitu. Cuman aku minta aku minta kerugian aku sendiri. Jadi dia aplikasi itu udah maju. Tiap buka aplikasi itu tuh udah pasti muka aku ada. Nah, lihat ini ya. Ini aplikasinya. Nih. Coba aplikasi yang Ini aplikasi baru. Oh, yang waktu Kak Bella di apa sih di Ya. TikTok itu di promoin ya? Iya, nah di Semarang. Kalian Nih tuh boleh harus nggak tahu. Kak Bella, aku liatin ya. Aplikasi ini katanya Kak Bella kecewa banget. Tapi ya mudah-mudahan lah istilahnya tapi ownernya udah ada apa obrolan. Udah kayak sampai mohon-mohon ya. Aku nggak minta yang kontrak setahun itu. Cuman aku minta ganti rugi, nama foto aku hapus, nama aku hapus. Jadi tiap mereka download aplikasi itu selalu pakai ada foto? pakai referral nama aku. Jadi masuknya duitnya ke mereka. Kesana. Sedangkan aku nggak sama sekali menerima. Rugi banget kan? Makanya aku bilang gini ke ownernya, aku nggak minta yang kontrak yang itu, cuman aku pengen ganti rugi nama aku, hapus nama aku, dan semuanya yang berhubungan dengan nama aku hapus. Cuman dia kayak, aku udah sampai kayak aku kontak pengacara aku gini. Ya udah kita lanjutin aja kasusnya. Cuman ownernya, Mbak tolong dong kasih kesempatan gini aku bayar. Itu sangat kecewa, tapi pelajaran. Iya. Tapi maksudnya ownernya itu sampai sekarang nggak balikin sama sekali? Enggak. Janjinya tuh dari bulan November. Dari bulan November bilangnya 2 minggu mau dibalikin uang pribadi aku. Tapi sekarang nggak ada. Sampai sebesar itu nominalnya 100 juta? Iya. Bayangin aja ada mana sih influencer atau konten kreator yang jadi BA pakai uang pribadi, nggak kan ada yang mau kecuali aku. Benar nggak? Iya. Oke.
Kabela, berarti itu pengalaman Kabela. Tapi untuk mudah-mudahan kedepannya Kabela harus berhati-hati dalam cari owner yang Iya. misalnya buat Kabela nih endorse ini itu segala macam, ya harus berhati-hati karena zaman sekarang ya maksudnya Kabela cantik, punya potensi, karena dari pengalaman itu ya maksudnya jadi pelajaran lah buat Kabela. Nah sekarang aku mau nanya nih, Kabela udah punya pasangan belum? Gitu kita. Kalau buat cari pasangan sih, aku kan baru putus ya. Oh, baru putus nih Nah, sama gak usah. apa mau disebutin apa enggak? No, Oh, nggak usah. nggak usah. Yang penting apa sih? Sekarang mah umur kan udah tahu, Iya. udah makin hari makin udah. Iya. Tapi ada nggak buat tujuan nikah gitu di tahun ini, di awal tahun ini Ada. gitu? Ada. Tahun sekarang menikah. Tahun sekarang 2000 berarti mau ke akhir 2024 24. lah ya. Mudah-mudahan Kabela dapat laki-laki dari pengalaman Kabela yang kemarin itu dijadiin pelajaran. Terus dari masalah bisnis Kabela berhati-hatilah. Tapi alhamdulillah tergantinya tuh lebih-lebih. Nah, itulah rezeki. Iya. Karena dari awalnya oke Kabela maksudnya dinaikin lah buat Kabela gini itu segala macam, di daya tarik Kabela diambil lah sama mereka, tapi dengan income dari mereka itu nggak ada ke Kabela. Ya mudah-mudahan terganti yang lebih, dan sekarang terganti Kak. Lebih-lebih alhamdulillah. Kalau misalkan niat jahat, aku bilang ke ownernya gini, kalau buat ngehancurin nama dia tuh sepele buat aku. Iya. Tinggal kayak aku post gini-gini hancur lah nama dia, tapi aku kan nggak ada niat jelek. Masih baiklah Kabela ke mereka gitu. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya ya lah. Ya, dengan semua keteledorannya, mungkin itu keteledoran ya. Itu kurang apa ya, kalau dibilang komunikasi iyalah. Karena mereka pun itikat baik sudah, tapi maksudnya keinginan dan kebijakan Kabela kecewa itu manusiawi. Iya. Nah, oke guys, sekarang di segmen Tanya CL, ini perdana nih Kabela datang ke sini. Nih, terus aku mau tanya nih ke Kabela. Kabela jadi wanita karir itu hujatan itu pasti banyak ya. Banget. Wih, apalagi Perasaan sekarang. Kabela itu semakin speak up ke atas, atau nih gue udah bener-bener udahlah, apa netizen itu tuh udah pusing lah, gue harus ngurusin gitu. Apa buat Kabela down atau maju terus? Enggak Gimana sih. sih? Kalau buat aku sekarang lagi banget banyak yang sirik lah, yang hujat. Iya. Diabaikan aja selagi dia nggak bikin aku, maksudnya nggak ngasih makan nggak apa, Iya. diabaikan aja. Ya, tapi emang gitu sih, apa ya, dari wanita cantik, influencer, tiktoker, ya pasti hujatan semakin hari semakin banyak lah. Apalagi netizen yang sering, oh ya Debela gini ya, Debela gini, tapi gak usah didengerin lah. Mereka hanya tahu cerita dari apa ya, dari kehidupan Kabela yang sebelumnya. Tapi kan dengan pengalaman Kabela dari masa lalu Kabela, bikin Kabela speak up, naik ke atas. Ya gue harus nunjukin lah, ya gue harus liatin toh gue dengan rasa trauma itu gue punya pengalaman yang benar-benar dari rasa sakit hati itu jadi kehidupan Kabela berubah gitu ya. Sekarang aku di sini di podcast Tanya CL nih benar-benar ngelihat Kabela itu banyak banget kehidupan Kabela yang apa yang aku tahu gitu. Itu banget ya, dari pas kecilnya Gitu, udah dari SMP-nya. mereka SMP sampai SMA, dan aku sekarang datengin Kabela ke sini karena aku mikirnya ya nggak mungkin lah kita ketemu lagi, dan ternyata mungkin ya. Emang sebelumnya kan sering ketemu Iya, kita ya. sering ketemu, tapi untuk podcast bareng itu aku sama Kabela itu perdana, dan kita tahulah cerita kehidupan Kabela itu tidaklah mudah untuk menjadi wanita karir, menjadi apa ya? Kalau dibilang ibu sosialita enggak, tapi yang Enggak gue sih. lihat sosialita. Enggak juga. Enggak juga, tapi Kalau emang nggak mentingin nggak mentingin gaya hidup sih. nah itu dengan kesederhanaan Kabela itu sekarang banyak perubahan lah dari sebelumnya gitu. Ya mungkin dari semua kehidupan Kabela itu
sangat menyakitkan dan kalian itu nggak tahu aslinya Sakitnya gimana. aku seperti apa. Nah itu, ini akan tanya ke Kak Bella, katanya apa ya? Yang kemarin nih pacaran. Tak dulu yang kemarin yang mana? Yang kemarin katanya orang lain tuh bilang gini loh ke Kak Bella, katanya nggak ngakuin Kak Bella, terus kelakuan Kak Bella ini gitu segala macem. Nah, gimana sih perasaan Kak Bella di saat orang bilang pasangan yang nggak pernah pasangannya itu diakuin? Perasaan Kak Bella gimana sih? Sakit hati, terus down, terulang lagi, traumanya timbul lagi, gimana sih sekarang? Jadi gimana ya? Aku tuh punya satu orang yang berjasa banget buat hidup aku. Berjasa banget. Dulu aku waktu masih sekolah kayak aku gak bisa bayar buat SPP. Terus dia yang nolongin gitu? Dia yang nolongin. Dia tuh ngebet banget pengen sama aku. Karena kan you know lah kayak aku kan masih sama yang tunangan aku yang lama. Yang lama. Dia masih nunggu aku. Dan buat aku tuh dia tuh berjasa banget. Buat aku dia berjasa banget. Nah oke lah. Dia nungguin aku sampai udahan sama tunangan. Lanjut aku jadian sama yang ngancurin hidup gua, yang Kemarin-kemarin itu? dia yang nggak tahu apa-apa sampai tahu hancur, semuanya. sampai aku ditato, sampai apapun itu ya. Nah udahlah aku ngejalin sama dia hubungan, terus pacaran, udah gitu ada digangguin sama mantannya yang udah lama udahan sama aku. Oh iya, iya. Oke. Ada satu masalah, terus ada yang bilang ke pegawainya bahwa apa sih orang sama si Bella tuh cuman ubar gabut tuh apa sih? Ya kalau dibilang ubar gabut ya kalau ke cewek ya nggak boleh, maksudnya intinya Kak Bella nggak diakuin gitu Nggak kan? diakuin pacar. Ya. Aku dengar karena saking kasiannya pegawainya, aku kasihan sama aku ya. Nih aku kasihan sama kamu gini-gini. Emang bilang apa, coba jujur. Ya intinya selama setahun lebih aku nggak diaku pacar sama dia. Dan kemarin waktu bilang ke Kak Bella dengan alasan Kak Bella segala macam gitu, segala. Satu kesalahan cuman gara-gara aku yang kemarin, yang gara-gara handphone hilang. Oh iya, iya. Kayak itu. Terus dia bilang sampai apa sih orang si Debela mah bukan pacar aku. Ya, sakit banget kan. Sedangkan aku tuh udah mati-matian kayak aku kan broken home lah. Ya. Broken home. Mama sama papaku udah pisah. Ya. Terus karena aku punya jasa, kalau misalnya jasa bisa dibeli sama duit ya, bisa aku bayar. Karena jasa tuh nggak bisa dibeli sama duit. Tapi Bener yang nggak? dicari tulus kan? Tulus ya. Jadi seenggaknya tuh aku tuh bener-bener tulus sama dia. Iya. Nah, aku tulus banget sama dia. Cuman pas aku dengar cerita dari anak buahnya, dia cerita bahwa apa sih kalau sama Debela tuh bukan nggak pacaran, gini kaget loh. Iya. Perasaan aku tahu dia gimana tuh kok jadi ngejelekin aku. Iya. Itu yang bikin aku sakit hati, karena emang orangnya aku tuh perasa banget. Iya. Perasa kayak karena trauma lah, banyak trauma lah, nggak tunangan nggak jadi, ketambah disembuhin sama orang yang salah. Iya. Udah kayak mati rasa, datanglah dia Yang benar-benar bikin Kak Bella itu dari broken home, terus kegagalan yang sebelumnya. karena enggak sih aku berharap lebih, karena ini mungkin yang bisa ngobatin aku. Iya. Udah mah aku broken home di rumah, kurang kasih sayang sama orang tua, dialah yang bisa nyembuhin aku. Tapi nyatanya nothing, not bad banget gitu loh. Nggak sesuai yang Debela mungkin Kak Bella inginkan gitu kan? Tapi maksudnya terlalu berharap lah. Ya, salahnya aku terlalu berharap sama dia. Cuman yang bikin aku nggak nyangka ya, kok bisa sih dia sampai bilang kayak gitu.
padahal salah aku apa, aku udah kayak ngasih effort ke dia tuh mati-matian. Ya tahu. Tapi dengan ceritanya apa ya, sedih sih. Maksudnya seorang perempuan yang berdiri di kaki sendiri itu benar-benar sulit dan sakit gitu kan. Yeah. Dan kita pun harus cari pasangan yang benar-benar bukan ngangkat derajat ya. Kalau ngangkat derajat itu berdiri dari kaki kita sendiri itu masih bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita cari ketenangan itu susah. Karena setiap orang mencari ketenangan itu tidak akan ada habisnya. Yang ada semakin kita tenang itu semakin netizen itu baliklah ke kita. Tapi maksudnya buat Kak Bella, jangan pernah putus harapan dan sakit dengan omongan. Misalkan laki-laki itu bilang tidak mengakui, nggak apa-apa. Tapi yang penting Kak Bella tulus dalam artian tulus. Dalam artian tulus tuh apa ya? Maksudnya Sakit supaya pastilah sakit. Maksudnya yang penting Kak Bella ke dia tulus. Apapun itu, kalau misalkan ya dia yang penting Kak Bella nggak banyak tuntutan apapun lah. Karena sama sekali loh. ya, Kak. yang penting yang apa ya, yang bikin aku speak up dari Kak Bella itu, makanya jadi wanita mandiri itu benar-benar sakit lah. Berdiri di kaki sendiri itu tuh nggak akan bisa. Mereka itu hanya lihat dari kedok kita kan. Mereka nggak tahu isi dan dalaman kita itu kayak gimana loh. Cuman Kak, kadang suka mikir kan, kenapa sih kasihan ke diri sendiri, ngerti gak sih? Iya. Kenapa sih aku tuh harus kayak gini terus? Padahal kalau misalkan taulah kalau udah sayang, karena apa aku? Bego lah, pasti bego kan kalau udah bener sayang. lah, iya. Ketika misalkan kita, tapi maaf ya, tapi setiap perempuan itu pasti adalah ngomong gini loh, pengen ini, pengen itu, meskipun ke pasangan ya. Tapi ketika kita tulus itu, minta sesuatu pun gak akan. Aku gak pernah sama sekali Nah, kan. itulah yang namanya apa ya, ketulusan itu bukan dari hal keinginan, tidak, tapi dengan karena Kak Bella kurang kasih sayang, dengan situasi dan kondisi Kak Bella broken home. Kak Bella hanya mencari di luar itu perhatian dan lindungan lah. Dalam artian lindungan itu, nih gue harus kemana nih? Gitu Iya. kan. Di saat gue lagi down, siapa sih yang ada buat gue gitu kan? Dan ya pasti sakit lah ketika tahu dari dia bilang, ya ngapain lah, gue nggak pernah pacaran, terus ya istilahnya ya kelakuannya begini, enggak lah. Aku tahu Kak Bella istilahnya dari sekolah sampai sekarang, dan itu pun yang di posisi Kak Bella itu gue rasain. Nah ketika itu ya gue istilahnya cari kehidupan yang benar-benar lebih layak dan berhati-hati dalam mencari pasangan, ataupun nanti Kak Bella ada tujuan hidup sama siapapun ya, istilahnya Kak Bella berdoalah, karena memilih orang itu tidak akan ada yang salah. Ketika Kak Bella tulus, Allah pasti gantikan yang lebih, yang mudah-mudahan Allah kasih yang lebih baik. Gitu. Intinya sih terlalu banyak berharap bahwa aku tuh nggak ada artinya kasih sayang dari orang tua. Yang aku harapin, aku pernah ngomong ke dia, aku tuh dicuekin sama orang tua gini. Harapan aku tuh cuman kamu, tapi kamu kayak gitu gini. Gak ada. Yang aku harapin tuh kamu bisa gantiin posisi orang tua aku. Tapi nggak ada, nothing. Sampai akhirnya bilang ya kayak gitu. dia itu kaget. Aku sampai pengen bilang ke orang ini, cuman ngapain juga. Cuman ambil hikmahnya, semoga dapat yang lebih baik. Dan aku selalu doain dia, salah satunya kamu kalau lihat YouTube-nya nanti, aku doain kamu semoga kamu sehat, rezekinya lancar terus. Aku nggak pernah punya niat yang jelek. Yang intinya aku tulus sama kamu, begitu aja.
Aku takut nangis. Iyalah pasti sakit ya ketika banget, Kak. ya ketika dengar laki-laki seperti itu. Tapi ya udah gimana lagi, kita berharap boleh, tapi terlalu berharap itu tidak baik, karena yang kita harapkan itu tidak akan sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Karena sakit hati itu gak akan terobati dengan apapun, karena dengan kehidupan Kabela, dengan kurang kasih sayang dari orang tua itu, berdiri di kaki sendiri itu yang aku rasain pun sama, sakit dan susah. Kita mencari kehidupan di luar sana itu keras gitu loh. Intinya gini sih, bisa nggak sih jasa dibayar sama duit? Nggak akan bisa, Gak kan bisa ya. nggak akan bisa, tapi ketulusan itu nggak akan bisa dibayar loh. Tapi dengan aku sempat bilang kayak gini, sempat ada problem gini. Aku nggak bisa ngasih bayar jasa kamu, kebaikan kamu dari dulu. Tapi seenggaknya aku udah bisa bayar jasa kamu, baik kamu dari dulu dengan ketulusan aku sama sayang aku sama kamu. nah itu loh. Nah dari sanalah wanita itu tidak mendahului logika, tapi perasaan yang didului. Karena apa? Karena mereka akan jadi ibu dari anak-anak pasangan kamu Dan anak-anak kamu. gitu. Gitu aja sih. Oke guys, terima kasih untuk Kabela perdana di podcast. Perdana banget. Ciel. Sumpah, aku tuh banyak banget yang ngajakin podcast. Bel gini, tar dulu. Baru dari podcast. Aku oke. Makasih guys ya. Kabela, makasih loh udah datang ke podcast Tanya Ciel, apapun masalahnya. Solusinya Ciel. Makasih ya guys. Jangan lupa kalian like, comment, and and subscribe. See you.